lagi yuk. Iya. Pak, saya nggak habis pikir sama Dewi, Pak, Bu. Ada apa lagi tuh dengan Dewi? Itu, Pak, si Dewi masih pegang handphone. Padahal tempo hari dia sudah tidak pegang handphone lagi, Pak. Tapi apa? Sekarang Dewi diam-diam pegang handphone di kamar mandi. Mungkin dia chat sama cowok lain, Pak. Sudah. Sekarang dobrak pintu kamar mandinya, kita rebut handphonenya. Ayo, Pak, Bu. Ayo. Ya ampun. Sini handphonenya. Ini ya, Pak. Hah? Apa Pak, sih, Bu, Mas? lihat kan? Bu, Dia tolong sudah saya, punya Bu. handphone lagi, Pak. Ayo keluar. Keluar, Bu. Mas bikin malu aja. Ya ampun. Kamu pasti chat sama cowok yang itu, kan? Balikin ke handphone aku. Ibu, aku nggak selingkuh, nggak ada. Keluar kamu. Mas, Ayo. Bu, Keluar, Mas, Dewi. aku nggak selingkuh, Mas. Balikin handphone aku, Mas. Mas, aku nggak selingkuh, Mas. Lihat kelakuan anak Bapak. Toba. Sing sabar ya, Toba ya. Sing sabar. Kamu itu sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Pak, saya sudah bilang ke Dewi, Pak, kalau HP itu bisa jadi teman, bisa juga jadi musuh, Pak. Iya. Ya, kamu sing sabar ya. Sabar. Istighfar. Ini Dewi Sampirni, usia 24 tahun. Sebagai wanita yang sedang menginjak masa dewasa, ia sedang mekar. Tapi dalam riwayat hidupnya, Dewi terlalu pagi menikah. Pada usia 14 tahun, ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Mojokerto, Jawa Timur, Dewi sudah naik pelaminan. Peristiwanya terjadi tahun 2008 silam. Maka boleh dibilang masa remaja Dewi gugur karena harus mengurus seorang anak yang kini sudah berusia 9 tahun duduk di bangku kelas 3 SD. Kini, 10 tahun lebih usai menikah, nampaknya kesadaran Dewi akan usia muda yang bebas memilih itu bangkit. Dewi pun gemar merias diri. Ketika Dewi sedang gemar berhias diri, tentu saja ditangkap oleh suaminya Ahmad Ali Mustafa yang biasa dipanggil Tova, 33 tahun, sebagai sesuatu yang ganjil. Ada kecurigaan Mustafa. Untuk apa dan untuk siapa Dewi berdandan? Padahal selama ini Tova mengaku sudah memenuhi kebutuhan hidup Dewi dari hasil usahanya jual beli sapi di pasar. Dalam waktu 2 tahun terakhir ini, Tova memang dibuat repot dengan urusan kecemburuannya pada Dewi. Gerilya Tova untuk tahu dengan siapa Dewi berkomunikasi lewat telepon genggamnya terus dilakukan Tova. Ia menduga ada lelaki lain dalam hidup Dewi selain dirinya sebagai suami yang sah. Namun satu kali pun Tova belum pernah menangkap basah Dewi sedang berjalan bersama lelaki lain. Jadi Tova masih tahap menduga.
Karena paham gelagat istrinya tak beres, Tova mencoba memutus jalur komunikasi Dewi dengan seorang laki yang diduga akrab dengan Dewi. Belakangan Tova tahu lelaki itu bernama Hafid. Tova diam-diam menyuntikkan air laut untuk merusak HP istrinya. Wi, Mas, pokoknya aku mau cerai sekarang juga. Aku tuh udah capek, Mas. Kalau gini, aku nyesel tau nggak nikah muda. menyesal. Dewi, aku sudah belikan kamu motor, handphone. Itu bentuk kepedulian aku sama kamu, Wi. Tapi nyatanya apa? Setelah aku berikan kamu handphone, kamu malah chat dengan yang lain. Hah? Kamu selingkuh kan dengan Hafid? Semua orang kampung ini sudah tahu, Wi. Mas, kamu tuh jangan asal tuduh-tuduh. Aku mana mungkin selingkuh. Aku tuh setia sama kamu, Mas. Bohong! Nyatanya warga di kampung ini sudah tahu kalau kamu selingkuh sama Hafid. Oke, Wi. Aku tak ingin ada perceraian di antara kita, Wi. Kasihan anak-anak, Wi. Anak-anak yang akan jadi korban, Wi. Kita bertemu dengan baik-baik. Diselesaikan pun dengan baik-baik, Wi. Sudah, Aku nggak mau cerai, Wi. sudah. Aku bilang aku mau cerai. Dewi! Tova sudah menyebut persoalan rumah tangganya 2 tahun belakangan ini seperti badai besar. Sekalipun begitu, ia tetap pertahankan rumah tangganya. Tova menghindar dari pilihan cerai. Ia memilih pisah ranjang. Tidur di kandang sapi. Hari-hari Tova kian berat saja. Setelah pisah, ia serasa sudah di tepi dari ranjang rumah tangganya. Sementara bayang-bayang lelaki bernama Hafid terus berhembus dari obrolan. Lalu bagaimana cara Tova meredakan badai rumah tangganya? Ibu, kopi dong satu. Kopi satu ya? Sip. Ya. Oke. Pak, Tova, Weh, Bendot. tumben kamu ngumpul di sini. Biasalah, Dot. Ada masalah di keluarga aku. Masalah apa? Ini Mas, Muka kamu itu murung banget tau gak? Oke, makasih ya, Mbak. Kelihatan banget murung. Masa sih? Iyalah. Sudahlah, kamu nggak usah nutup-nutupin lagi. Semua orang kampung di sini sudah tahu permasalahan keluarga kamu. Oh ya? Ya, walaupun mereka nggak jelas banget apapun permasalahan kamu itu, tapi kamu itu sudah jadi omongan sekampung. Oh ya, Dot. Ya, itulah. Kabarnya dari orang kampung di sini, istri kamu selingkuh. Jadi semuanya banyak yang ngomongin kamu, kan? Sebenarnya saya mau nemuin lelaki itu, Dot. Tapi selalu gagal, Dot. Gimana kalau lelaki itu kita kasih pelajaran? Pelajaran yang seperti apa ya, Dot? Ya, kamu tahulah, kamu itu kan laki. Yang pastinya kalau kamu sebagai suami itu,
kesel lah. Namanya istrinya diselingkuhin sama orang lain. Kamu itu sebagai suami, Pak. Kamu harus punya harga diri. Gimana kalau nanti aku kenalin sama teman-teman aku, biar kita bisa ambil jalan baiknya. Udahlah Pak, kamu nggak usah mikir panjang, nggak usah dibikin ribet, tau gak? Kalau kamu benar-benar mau, aku bakal temuin teman-teman aku sama kamu. Nanti kita rembukan di sana, gimana? Oke. Nah gitu dong. Minum kopinya. Cing, suasana kayak gini enaknya kita ngopi hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Dok, sini Dok. Iya Mas Nur. Apa kabar Dok? Tumben datang mau kesini. Kabar baik Mas. Oh iya, sebelumnya saya mau perkenalkan teman saya dulu nih Mas. Mas, saya Ali Mustafa, Mas. Panggil saja Tova. Mas. Aku Nur Hasan, panggil aja Nur. Ini Wiwit, panggilannya Kucing. Ada keperluan apa kesini? Jadi gini Mas Nur, istri saya tuh selingkuh Mas. Saya sudah pernah mengajak laki-laki itu datang untuk menemui saya, tapi selalu gagal Mas. Iya betul Mas. Inti permasalahannya seperti itu Mas. Jadi sebenarnya Mas Mustafa ini sudah malu Mas. Orang-orang di kampung ini Mas, sudah banyak yang ngomongin Mas, termasuk di pasar. Banyak banget Mas yang ngomongin. Sebagaimananya Mas ya, saya tuh sebagai teman ingin sekali kalau kita itu kasih pelajaran ke laki itu Mas. Aku juga sudah pernah ngalamin seperti itu. Ya kan, Cing? Iya, Le. Mas yang sabar aja. Istriku pernah direbut laki-laki lain. Loh Mas, saya itu udah dibeginiin Mas. Istri saya itu selingkuh Mas. Mas Nur, gini aja deh Mas. Mas Nur cari laki-laki itu sampai dapat ya. Nanti saya akan jual speaker dan saya jual 4 juta rupiah. Saya akan kasih ke Mas semua. Iya betul Mas Nur. Nanti uangnya dikasih ke Mas Nur semua ya. Betul ya Pak? Oke. Mas Nur bisa bantu. Nah, ini foto profilnya. Dan ini nomor WA-nya Mas. Cing, handphone lu kan bagus. Ini buat di-save nomor WA-nya sama gambarnya ya. Kamu tenang aja. Udah. Oke. Kalau gitu kita pamit dulu Mas. Sebelumnya terima kasih banyak. Dan kalau Mas ada perlu apa-apa nanti hubungi Bendot aja ya. Iya Mas, biar saya yang bertanggung jawab Mas. Oke. Tolong dibantu ya Mas teman saya Mas. Siap. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mas. Ayo Mustafa. Mas, makasih Mas. Mas Cing. Sama-sama. Iya. Mari. Gimana, Le? Juga nggak tahu, Cing. Istri lagi hamil. Mana butuh biaya lagi? Sama. Sebenarnya aku juga butuh biaya buat anakku sekolah, Cing. Diminum kopinya. Mana nih? Ah, ini dia. Cing, semuanya udah kumpul. Sudah, Le. Kalian sudah tahu apa yang dikerjakan malam ini. Cing, Iya, Le, sudah. ya udah jelaskan. Jadi gini, awalnya Vina dan Yanti akan mancing korban
kita. Sebelumnya mereka sudah saling kenal. Nomor WA calon korban sudah aku kasih sama Yanti, istriku. Dan mereka akan bertemu di Expo. Sesudahnya, Vina dan Yanti akan mengarahkan jalan balik lewat Gabian. Nah, disitulah kita akan beraksi. Aku, Lek Nur, Cepong, dan Tompel akan datang dari arah berlawanan untuk kasih pelajaran untuk korban. Gimana? Apa kalian udah mengerti? Kalau udah mengerti, bubar. Halo Mas. Iya, Mas, aku udah di luar Arena Expo nih. Iya. Kami tunggu di sini ya Mas ya. Tapi gini Mas, Yanti kan dia takut nih pulang. Dia minta ditemenin, jadi kita beriringan aja. Gitu. Oh ya, oke sih Mas. Yuk. Hai, udah nunggu lama belum? Enggak, slow aja. Oh ya Mas, ini kan si Yanti kan dia takut nih pulang. Jadi kita temenin aja, beriringan. Oh, boleh. Lewat ini aja, Gambiang. Boleh. Nggak perlu nunggu lama, yuk jalan. Yuk. Nah. Iya. Dot, Dot, Dot. Ya, tunggu sebentar. Mas Nur, ada apa ini rame-rame Mas Nur? Dot, kita udah beraksi barusan. Orangnya sudah kita kenain. Sekarang kita datang ke sini minta upah, Dot. Oh gitu ya Mas. Kalau gitu tunggu di sini dulu sebentar sama teman-teman ya Mas. Nanti saya mau ke rumahnya Mas Mustafa dulu ya Mas. Ya udah, jangan lama-lama. Ya, permisi Mbak. Mas. Ya udah, kita nunggu di parkiran aja yuk. Tuh, Mas Mus datang. Mudah-mudahan bawa uangnya. Apa yang dia janjikan? Mas Nur. Oh itu Nur. Oh, Mas, ini Mas Mustafanya Mas. Mas, kerjaan kita udah selesai. Sekarang mana upahnya? Mas Nur, saya kasih uang 1 juta rupiah dulu Mas. Sisanya nanti ya. Saya juga nggak tahu personilnya jadi banyak ini Mas. Loh, gimana sih? Kan perjanjian dari awal 4 juta, sekarang kok 1 juta. Gimana toh? Sabar dulu Mas.
Saya janji pasti akan lunasin sisa yang 3 juta itu, Mas. Ya? Iya Mas. Biar saya yang tanggung jawab Mas. Udah sabar Mas. Terima dulu ya, Mas ya. Bener ya? Nanti saya serahkan ke Mas Bendo. Iya Mas, percaya sama saya Mas. Ya udah yuk. Cabut. Udah, yuk. Ya, dapat udah. Ntar nyusul 3 juta ya. Yang melatar belakangi si pelaku melakukan perencanaan pembunuhan ataupun penganiayaan itu motifnya cemburu, ya, dimana si pelaku atas nama Tova, ya, ini adalah suami daripada saudari Dewi, ya, dimana saudari Dewi ini informasinya hubungan keluarga ataupun hubungan rumah tangga antara Tova dengan Dewi ini sudah tidak harmonis lagi. Nah, karena tidak harmonisnya ini, ternyata Dewi sudah ada hubungan dengan pria lain. Karena dengan rasa cemburu yang menggebu-gebu, sehingga si pelaku merekrut para eksekutor ini untuk melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan terhadap si korban. Eksekutor ini memang ya dianggap ya preman lah, ya preman yang memang punya tabiat ataupun mampu untuk melakukan melukai seseorang ataupun membunuh seseorang. Nah, sehingga melihat dengan adanya histori itu, ya, sehingga Tova menunjuklah saudara Hasan alias Nyakrek dengan teman-temannya untuk melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan ini. Berarti apakah ada iming-iming uang dan di situ? Ya, jadi dalam perekrutan ataupun di mana Tova ini sebagai aktor intelektual daripada kejahatan ini, ya Tova tentunya memberikan iming-iming sejumlah uang kepada para pelaku ini, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Ya, apabila korban bisa dilukai atau bahkan mungkin meninggal atau mati, ya si pelaku ini diberikan imbalan sebesar 4 juta rupiah. Untuk kasus ini yang terlibat itu ada 5 orang. 5 orang, kemudian 2 masih DPO. 2 DPO. Ini kan ada katanya ada pelaku wanita, apa benar Bang? Untuk pelaku wanita, tapi dia bukan sebagai eksekutor ya. Pelaku wanita itu dia perannya sebagai membujuk rayu lah, bujuk rayu pada saat dia minum. Nah, di situ dia kayak nahan, terus dia nyetir, nanti habis ini kamu kesini. Untuk tersangka, pasal yang dikenakan pasal 170 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu tentang senjata tajam. Kemudian masing-masing tersangka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun kurungan. Ada penyesalan atau permintaan? Sudah pasti. Saya menyesal banget. Ini sebenarnya udah cerai atau gimana? Sudah cerai saya. Udah ada putusan? Sudah. Kapan? Putusannya setelah kejadian atau? Iya, setelah kejadian sudah berita ini terus bawa ke sana ke sini dalam 1-2 bulan tadi ke yang di belakang saya dicerain istri,